Bismillahirrahmanirrahim. Contoh 1. Tentukan komponen vektor kecepatan V1 dan V2 dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Besar kecepatan V1, V2 berturut-turut adalah 20 meter per sekon dan 10 meter per sekon. Digambarkan sebagai berikut. Maka kita tulis diketahui V1 20 meter per sekon, V2 10 meter per sekon. Theta 1 adalah sudut ini, sama dengan 30 derajat. Theta 2 adalah sudut di sini, artinya 90 derajat kurangi 37 derajat sama dengan 53 derajat. Ditanya V1X dan V1Y dan V2X dan V2Y. Jawab. Maka V1X itu adalah V1 cos 30 derajat sama dengan 20 cos 30 derajat sama dengan 20 cos 30 adalah setengah akar 3, diperoleh 10 akar 3 meter per sekon. Kemudian V1Y V1 sin 30 derajat sama dengan 20 sin 30 derajat. Sama dengan 20 kali setengah 10 meter per sekon. V2X sama dengan V2 cos 53 derajat theta 2 sama dengan 10 cos 53 adalah 0,8, salah, 0,6 ya, cos 53 itu 0,6 sama dengan 6 meter per sekon. Lalu V2Y sama dengan V2 sin 53 derajat 10 kali 0,8 meter per sekon. Contoh soal nomor 1. Contoh nomor 2. Sebuah objek dilempar dengan kecepatan 10 meter per sekon membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Tuliskanlah kecepatan awal benda dalam vektor satuan I dan J. Maka diketahui
V sama dengan 10 meter per sekon, dan theta sama dengan 60 derajat. Nah, ditanya PO ya, dalam satuan I dan J. Jawab. Nah, kita tulis begini. Kita mencari Vx. Vx itu adalah V cos theta sama dengan 10 cos 60 derajat. 10 cos 60 adalah setengah, 5 meter per sekon. Kemudian Vy itu adalah V sin theta, 10 sin 60 derajat sama dengan 10 kali setengah akar 3 sama dengan 5 akar 3 meter per sekon. Maka dalam penulisan VO dalam satuan I dan J dituliskan sebagai ini. VO sama dengan VXI ditambah VYJ. Caranya adalah menjadi 5I ditambah 5 akar 3 J. Demikian. Contoh soal nomor 3. Sebuah partikel memiliki vektor posisi R I tambah 2J tambah 2K. Tentukan vektor satuan dari R. Maka kalau diketahui R sama dengan I plus 2J plus 2K, ditanya adalah vektor satuan atau R begini. Ditanya, maka jawab R satuan ini besarnya adalah akar dari ini semua, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Akar 1 tambah 4 tambah 4, akar 9, ketemu 3 meter per sekon. Contoh soal nomor 4. Dua buah gaya F1 dan F2 memiliki besar berturut-turut adalah 80 dan 60 Newton. Bekerja pada sebuah balok. Tentukan nilai resultan gaya yang dialami oleh balok jika sudut antara kedua vektor theta sama dengan, nah ini jawabannya nanti ada theta 1 0, theta 2 60, theta 3 90, theta 4 180. Kita tulis diketahui F1 80 Newton, F2 60 Newton. Nah, yang A itu ya, nanti kita cari A itu theta 1 atau theta satunya enggak perlu A, theta 1 itu 0 derajat, theta 2 60 derajat, theta 3 90 derajat, theta 4 adalah 180 derajat. Ditanya R. Nah, kita mulai menjawab. Jawab ya. Untuk R1 itu sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat
2F1 F2 cos theta, ini 1 maka theta 1. Kita tuliskan F nya 1 nya 80 kuadrat tambah 60 kuadrat 2 kali 80 kali 60 cos theta 1 nya 0. Cos 0 itu adalah 1, maka menjadi 80 kuadrat itu 6400 tambah 3600 tambah 2 kali 80 kali 60 400 4800 cos 0 itu adalah 1. Maka ketemu akar ini tambah ini 100, nah jadi 10.000 ditambah 48 kali 2 96. Maka kita peroleh akar ya, 19600. Jadi ketemu 130. Kemudian untuk R2 itu, maaf ini bukan 130, 139. R2 itu adalah akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos theta 2 oleh angka 80 kuadrat tambah 60 kuadrat tambah 2 kali 80 kali 60 cos 60 derajat. Akar 6400 tambah 3600 tambah 2 kali 4800 kali setengah sama jadi 10.000 ditambah 4800 atau 14800. Nah ini tidak bisa diakar, paling ya 12, sekian 120 sekian. Nah lalu R3 itu dilakukan dengan cara yang sama, yaitu akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos theta 3. Jika theta 3 nya itu 90 derajat, cos 90 itu adalah 0, maka menjadi begini, 80 kuadrat 60 kuadrat 2 kali 80 kali 60 cos 90 derajat. Ini 0 kalikan bilangan berapapun itu sama dengan 0, maka diperoleh 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat, ini tambah 0, ini semua 0, maka diperoleh akar 10.000 ketemu 100 Newton ya, 100 satuannya Newton. Untuk R4 itu
akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat 2 F1 F2 cos theta 4 sama dengan akar 80 kuadrat 60 kuadrat 2 80 60 cos 180 sama dengan cos 180 itu negatif 1, jadi 6400 tambah 3600 min sama seperti yang angka di sini yang ini, tapi tandanya menjadi negatif. Ini min 9600 sama dengan 10.000 kurangi 9600 berapa? 400 akar 400 20 Newton. Nah, intinya nilai maksimum dari dua vektor F1 F2 itu 140 Newton, nilai minimumnya 20 Newton, selebihnya diantaranya. Contoh soal nomor 5, sebuah beban beratnya 200 Newton digantungkan menggunakan tali seperti ditunjukkan pada gambar. Beban dalam keadaan seimbang seperti pada gambar. Tentukan tegangan tali T1 dan T2 menggunakan aturan sinus. Maka kita bisa menggambarkan, pertama kita gambar pindah T2 dulu. Sini adalah T2. Kalau sudut 30 ada di sini, kita gambar T1 nya di sini ganti. T2 akan arahnya ke sana. Nah, T1 arahnya ke sini. T1 baru ada garis yang ke bawah namanya W. Nah, sudut di sini itu sama dengan sudut di sini, sehingga sudut di sini adalah 30 derajat. Sini adalah siku-siku atau 90 derajat. Maka di sini menjadi 60 derajat. Nah, aturan sinus itu mengatakan begini, bahwa W per sin 30 derajat ini per ini itu sama dengan T1 per depannya berapa? Sin 60 derajat. Nah, nilai W itu jika 300 Newton per sin 30 derajat sama dengan T1 per sin 60 derajat. Maka diperoleh 300 per setengah T1 per setengah akar 3. Setengah-setengah boleh dicoret, maka nilai T1 nya adalah, kali silang, 300 kali setengah akar 3 dibagi setengah, maka diperoleh 300 akar 3. Lakukan langkah yang sama untuk menentukan nilai T2. Maka diperoleh W per sin 30 derajat sama dengan T2 per sin 90 derajat. 300 per setengah kali T2 per 1, maka 300 kali 1
per setengah sama dengan T2. T2 sama dengan 600 Newton. Demikian contoh soal nomor 6. Tentukan besar resultan dari 3 buah vektor gaya pada gambar di bawah ini. Maka kita diketahui F1 nya adalah 10 Newton, theta 1 30 derajat, F2 10 akar 3 Newton, theta 2 nya itu adalah 60 derajat, F3 itu 5 Newton, theta 3 arah ke bawah atau 90 derajat arah ke bawah. Nah, arah ke bawah nanti negatif. Nah, ditanya itu adalah resultan. Kita jawab. Kita mencari F1 X F1 cos theta 1 berarti 10 cos 30 derajat 10 kali setengah akar 3 mau 5 akar 3. Kemudian F1Y F1 sin theta 1 atau 10 kali sin 30 derajat 10 kali setengah 5 Newton. Kemudian F2X F2 cos theta 2 sama dengan 10 akar 3 cos 60 derajat 10 akar 3 kali setengah 5 akar 3 Newton. F2Y F2 sin theta 2 10 akar 3 sin 60 derajat 10 akar 3 setengah akar 3 10 bagi 2 5 akar 3 kali 3 5 kali 3 15 Newton. Kemudian F3X karena dia hanya arah ke bawah maka 0. F3Y itu adalah 5 Newton, sudutnya 90 sama saja. Maka sigma Fx yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Hanya ada F1X dikurangi F2X, sementara F3X sama adalah 0. F1X 5 akar 3 dikurangi F2X 5 akar 3 sama 0. Lalu sigma Fy itu adalah F1Y ke atas ditambah F2Y ke atas dikurangi F3Y karena ke bawah. F1Y itu adalah 5, F2Y itu adalah 15 ditambah 15 dikurangi F3Y itu adalah 5, ketemu 15 Newton. Kalaupun ditanya resultan itu menggunakan rumus begini, sigma Fx kuadrat sigma Fy kuadrat. Nah, ini akar 0 kuadrat ditambah
15 kuadrat, kan sama saja akar 15 kuadrat. Ketemu ya, 15